Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dengan kalian? Karena kami para pemuda sudah membuat kesepakatan bersama, Bung, untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Maka dari itu, mari ikut kami ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ada apa sebenarnya Soekarno? Begini Bung, Jepang sudah menyerah. Ini adalah saat yang bagus untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau muda begitu percaya? Jepang akan pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju. Karena para pemuda ingin merasakan kemerdekaan Indonesia tanpa diberi hadiah dari Jepang. Itu benar, jika kita merdeka atas adanya Jepang, Jepang akan menjajah kita kapanpun lagi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Saitu Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani semuanya hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau buktikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Kita akan melaksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan itu dalam sehari-hari orang Islam sholat selama 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakan? Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Siap. Setuju. 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 Ini naskahnya, Bung, tolong ditandatangani. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa amat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya.
Di dalam zaman Jepang ini tanpa kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikat kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam dengan mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Musyawarah itu telah saya sekata pendapat bahwa sekarang datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebebasan terdekat itu dengan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Merdeka! Para pemuda bersorak merdeka. Ada yang haru, ada yang senang, ada yang berjoget. Tamat.